Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sesi bincang-bincang tentang berbagai masalah ekonomi, terutama mikroekonomi, yang begitu luas cakupannya dan tidak bisa dipisahkan dengan bidang-bidang ilmu ekonomi yang lain, terutama yang berkaitan dengan makroekonomi. Nah, dalam bidang mikroekonomi, kita akan fokus di hari ini pada pembahasan tentang utilitas atau utility. Tentu kita semua sudah begitu sering mendengar istilah utilitas, namun banyak mungkin di antara kita yang belum paham betul tentang apa itu utilitas, terutama yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pengusaha untuk memuaskan para konsumennya akan produk-produk yang mereka hasilkan. Oke, dalam bidang ekonomi, teori utilitas adalah suatu istilah yang berkaitan dengan kepuasan konsumen. Secara garis besar, utilitas berarti manfaat, fungsi, atau kegunaan suatu produk yang akan dirasakan oleh para konsumen. Jadi semakin tinggi kepuasan bagi pengguna, maka nilai utilitasnya akan semakin tinggi pula. Namun demikian, utilitas suatu produk sangatlah bersifat relatif. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang utilitas, tentu kita perlu dulu untuk mengerti apa itu utilitas. Sesuai dengan yang ada di Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan utilitas itu adalah faedah atau manfaat. Sedangkan pada ilmu ekonomi, pengertian utilitas lebih mengacu kepada kepuasan konsumen saat mereka mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen. Disebutkan pula bahwa dalam teori ekonomi berdasarkan pilihan yang rasional. Biasanya konsumen akan berusaha untuk meningkatkan dan memaksimalkan utilitasnya. Namun secara prakteknya sulit memang untuk mengukur utilitas konsumen karena sifatnya sangat relatif. Dari penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan di depan, maka bisa disimpulkan bahwa utilitas adalah kemampuan suatu produk tentunya atau komoditas untuk memuaskan keinginan mereka yang berposisi sebagai konsumen. Sehingga utilitas juga disebut sebagai segala kesesuaian yang memuaskan antara komoditas produk atau layanan yang diberikan. Nah, itu adalah dari pengertian utilitas secara sederhana. Terus kita berlanjut kepada fungsi utilitas itu sendiri. Jadi sederhananya, fungsi utilitas adalah untuk mengukur seberapa besar manfaat atau kepuasan yang dialami oleh konsumen ketika mereka menggunakan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen. Dari sanalah konsumen bisa memberikan sebuah penilaian terhadap berbagai produk tersebut dan berbagai pengalaman mereka. Sehingga jika nilai utilitas tinggi, maka dapat dikatakan bahwa nilai kepuasan konsumen akan suatu produk juga akan menjadi tinggi. Hal ini menjadikan value yang dimiliki oleh perusahaan juga akan meningkat. Demikian pun dengan sebaliknya. Nah, setelah kita tahu tentang fungsi dari utilitas, tentu kita juga harus mengenal yang namanya jenis-jenis utilitas. Nah, dalam teorinya, utilitas memiliki berbagai jenis. Adapun jenis-jenis utilitas diantaranya
Yang pertama, itu adalah utilitas waktu atau time utility. Utilitas waktu berorientasi pada ketersediaan produk, sehingga konsumen bisa membelinya kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Suatu perusahaan tentu dapat memaksimalkan utilitas ini dengan menyesuaikan proses produksi, mulai dari perencanaan hingga ke pengirimannya. Kemudian jenis utilitas yang kedua sering disebut dengan utilitas kepemilikan, atau dalam istilah bahasa asingnya itu adalah possession utility. Di sini utilitas kepemilikan dikaitkan dengan kepuasan konsumen ketika memiliki suatu produk. Misalnya memiliki mobil sering dianggap sebagai sebuah utilitas tinggi. Selain itu, akses kemudahan dalam memiliki produk juga berpengaruh pada peningkatan utilitas. Kemudian ada lagi jenis utilitas yang lain, yaitu adalah utilitas tempat atau sering disebut dengan place utility. Utilitas tempat merupakan ketersediaan produk secara fisik dan bagaimana hal itu bisa diakses oleh konsumen. Misalnya lokasi toko yang mudah dijangkau. Kemudian ada lagi jenis utilitas yang lain, yaitu utilitas dalam bentuk atau form utility. Seperti namanya, jenis utilitas ini mengacu pada seberapa baik kualitas dan bentuk produk yang digunakan. Oleh siapa? Oleh para konsumen. Apakah produk tersebut bisa memberikan solusi kepada mereka? Sebagai contoh, gandum memang sudah memiliki nilai guna tersendiri bagi konsumen. Tetapi jika sebuah perusahaan mengolahnya menjadi roti misalnya, itu tentu akan menambah minat konsumen untuk mengkonsumsi gandum tersebut yang telah berubah menjadi roti dan bisa meningkatkan nilai guna utilitasnya. Nah, itu tadi tentang utilitas secara garis besar. Kemudian kita melangkah lebih jauh lagi, yaitu tentang pendekatan utilitas. Selain ada beberapa jenis tadi tentang utilitas, dalam hal utilitas juga memiliki ada beberapa pendekatan, minimal ada dua, yaitu pendekatan yang bersifat kardinal dan ordinal. Masing-masing itu akan saya jelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang kardinal atau istilahnya adalah cardinal utility. Kardinal pada utilitas merupakan suatu pendekatan terhadap manfaat atau kegunaan yang tidak dapat diukur, namun bisa dibandingkan antara satu produk dengan produk lainnya. Sehingga pendekatan ini bersifat kualitatif. Misalnya, kita lebih puas jika bisa membeli 2 roti dengan uang 100.000. Sedangkan orang lain lebih puas bila uang 100.000 itu digunakan untuk membeli 2 roti dan 2 minuman. Dengan kata lain, kepuasan yang didapat ditentukan sendiri oleh konsumen tanpa adanya pengukuran nilai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ordinal atau ordinal utility. Berbanding terbalik tentu dengan kardinal, pendekatan ordinal. Nah, ini pada utilitas adalah suatu pendekatan terhadap manfaat yang bisa diukur melalui angka secara tersusun, sehingga pendekatan ini bersifat kuantitatif. Dalam mengukurnya,
ekonom akan menggunakan satuan util. Misalnya, si A memahami bahwa makan nasi goreng akan menghasilkan 10 util, sedangkan makan ikan bakar akan menghasilkan 15 util. Maka makan ikan bakar bisa lebih memuaskan. Oke, sekarang kita lanjut kepada yang namanya biaya utilitas. Melalui perkembangan bidang ekonomi, saat ini kita mengenal adanya biaya utilitas atau utility cost. Apa itu? Biaya utilitas adalah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang atau perusahaan yang berkaitan dengan biaya listrik, air, telepon, internet, atau yang lain. Biaya ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tetap dan variabel. Biaya utilitas sering bersifat tetap apabila penggunaannya tidak berpengaruh kepada tagihan. Misalnya, biaya paket bulanan internet. Sedangkan yang bersifat variabel, bila besarnya tagihan akan dipengaruhi oleh penggunaannya. Kita melangkah ke contoh utilitas. Agar lebih memahami bagaimana konsep teori utilitas dalam bidang ekonomi, mari kita simak dulu tentang contoh yang akan saya jelaskan sedikit ini. Katakanlah kita ingin membeli motor. Ada dua pilihan yang menjadi pertimbangan kita. Kedua motor tersebut memiliki desain dan fitur yang hampir sama. Namun, motor kedua itu menawarkan kelebihan pada fitur keselamatan, sehingga ada selisih harga sekitar 10 juta dengan motor pertama. Jika kita membeli motor kedua, meski dengan perbedaan harga yang mencapai 10 juta, maka kita telah menerima utilitas dari motor kedua. Utilitas ini diyakini oleh konsumen bahwa mereka akan bisa meminimalisasi rasio kecelakaan dengan memilih yang motor kedua. Jadi kesimpulannya, utilitas adalah di mana orang konsumen memiliki kepuasan tersendiri ketika mengkonsumsi barang atau jasa miliknya. Tetapi nilai utilitas itu sendiri akan menurun ketika seseorang konsumen sudah mencapai puncak kepuasan dan selalu melakukan atau mengkonsumsi hal tersebut, sehingga menyebabkan penurunan marginal utility. Nah, ini adalah bagian tersendiri dari sebuah praktek ekonomi yang berkaitan dengan utilitas. Jadi kita begitu paham bahwa yang namanya utilitas itu tentu akan sangat berpengaruh kepada keberlangsungan usaha sebuah perusahaan, di mana ternyata konsumen itu memiliki cara pandang tersendiri tentang pemanfaatan dari produk-produk yang dihasilkan. Misalnya tadi kita bicara tentang motor, tentang gandum atau tentang roti dan sebagainya. Tentu dalam kehidupan bisnis menjadi lebih kompleks dari apa yang telah kita paparkan tersebut. Nah, bagi kita yang ingin berwirausaha, tentu kita dengan pemanfaatan dan pengenalan teori-teori tentang utilitas ini tadi, kita menjadi paham bahwa dengan berbagai jenis dari utilitas, kita harusnya bisa membuat pola perencanaan bisnis agar bagaimana konsumen akan senantiasa merasa terpuaskan dengan produk-produk yang telah kita hasilkan.
Mungkin bagi kita yang selama ini ada yang telah bergerak dalam bidang bisnis, meskipun dalam skala kecil atau menengah atau mikro bahkan, eee, tentu juga tidak, ketinggalan bahwa kita juga harus memahami tentang teori utilisasi. Sebagaimana kita tahu sekarang di mana-mana terutama di daerah-daerah yang beriklim panas, sekarang bermunculan berbagai produk terutama produk-produk minuman yang, sedang banyak sekali orang membuka usaha. Sebagai contoh sekarang lagi booming adalah banyak dari mereka yang berusaha untuk membuka gerai atau pojok-pojok bisnis tentang, es teh. Ini kalau kita melihat di sepanjang Pantura terutama daerah-daerah yang panas, itu sudah mulai menjamur bahkan mungkin dalam satu kota kecil bahkan desa pun mungkin dalam satu lingkungan itu bisa lebih dari 20 gerai dengan berbagai merek. Nah, bagi Anda yang sekarang ingin berwirausaha dan ingin bergelut di bidang itu, tentu kita harus memahami juga tentang tadi utilitas. Dengan teori-teori yang sudah saya sampaikan di depan tadi, maka bagi Anda tidak hanya memang yang membuka gerai es teh, tapi juga yang akan membuka gerai-gerai yang lain. Misalnya yang sekarang lagi ngetren adalah ayam geprek. Nah, itu juga menjadi tren sekarang ini karena memang bisnis kuliner ini mungkin banyak orang berpendapat bahwa bisnis ini tidak pernah ada matinya. Karena memang setiap orang itu sepanjang hayatnya masih membutuhkan makan dan minum. Itu menjadi peluang tersendiri bagi kita, bagi Anda yang ingin bergerak. Namun sekali lagi, dengan pemahaman yang komprehensif tentang utilitas ini, kita harusnya memiliki kesadaran bahwa yang namanya sebuah bisnis yang sedang booming apalagi itu tentu semakin hari pesaingnya, kompetitornya juga semakin banyak. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa dalam satu jenis usaha saja, dalam satu lingkungan bisa puluhan orang bergerai, membuka gerai di satu lingkungan yang sama. Namun, tentu bagi Anda yang ingin berwirausaha, meskipun itu kecil-kecilan, alangkah baiknya kita juga berpikir tentang bagaimana kualitas dari produk-produk yang akan Anda pasarkan, Anda tawarkan kepada konsumen. Kalau kita berbisnis tentang kuliner, tentu ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan utilitas dari produk-produk yang Anda akan tawarkan kepada para calon konsumen. Mungkin yang paling utama adalah harga mungkin. Karena sekarang yang namanya konsumen itu sangatlah sensitif. Beda harga yang begitu tipisnya bisa jadi membuat mereka beralih kepada mereka-mereka yang menyediakan harga yang sedikit lebih murah. Itu yang pertama, harga tidak bisa ditawar lagi bahwa menjadi salah satu faktor yang bisa menentukan apakah produk-produk kita itu secara utilitas akan bisa naik atau tidak. Kemudian yang kedua adalah mungkin dari kualitas, kalau kita bicara tentang kuliner ya rasa. Karena memang tadi yang namanya bisnis yang sedang menjamur, rata-rata rasanya kualitasnya hampir sama semua. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi yang mungkin ingin berwirausaha dan membuka usaha itu, tentu harus berpikir bahwa yang namanya rasa, terutama dalam bisnis kuliner itu tidak bisa ditawar lagi. Karena yang namanya mulut manusia itu beda-beda. Namun ada standar-standar khusus tentang bagaimana sebuah rasa dari kuliner itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena yang namanya bisnis kuliner itu biasanya tidak hanya mengandung unsur kepenasaran saja, tapi juga ke pengalaman. Jadi seseorang yang pernah mencicipi, pernah punya pengalaman makan di suatu tempat, pernah merasakan minum di suatu gerai dengan pengalaman yang bagus, tentu pengalaman itu salah satunya yang diungkapkan kepada orang lain adalah tentang rasa.
begitu sensitifnya tentang rasa ini, sehingga apabila produk yang kita hasilkan itu mempunyai cita rasa yang dapat memuaskan pelanggan kita, tanpa disuruh mereka akan berkomunikasi dengan orang lain, mungkin dengan temannya, mungkin dengan tetangganya, mungkin dengan saudaranya, itu bercerita bahwa yang dihasilkan oleh misalnya itu sangat enak sekali. Nah, itu secara tidak langsung mungkin orang yang punya pengalaman indah tentang rasa tadi itu juga secara signifikan akan menekan juga pada orang lain. Artinya, mereka juga bisa mempengaruhi calon konsumen lain yang mungkin belum pernah merasakan produk-produk yang dihasilkan itu, dan orang itu sudah pernah merasakan, sehingga bisa menjadikan referensi bagi orang lain untuk menjadi calon konsumen baru. Nah, ini mungkin kita berkaitan nanti kalau kita berbicara tentang teori marketing, yang salah satunya adalah teori tentang marketing dari mulut ke mulut. Begitu luar biasanya ini teori marketing tentang teori yang mengatakan bahwa operasi pemasaran dari mulut ke mulut ini begitu manjurnya, begitu efektifnya. Oleh karena itu, dengan cita rasa baik, maka tentunya ya, tentu dengan standar banyak orang bisa mengatakan itu akan semakin memacu utilitas dari produk-produk kuliner biasanya yang akan kita hasilkan. Nah, bagi Anda yang juga mungkin berkaitan dengan usaha yang lain, misalnya mungkin ada yang tidak kuliner, mungkin ada juga yang membuka toko misalnya. Nah, teori tentang utilitas ini juga akan berkaitan sangat erat dengan bagaimana pelayanannya. Karena sekarang orang sudah sensitif sekali pola pelayanan. Semakin baik pelayanan dari sebuah gerai, dari sebuah toko, dari sebuah penyedia jasa, baik itu produk, barang maupun jasa, maka dia akan terus berupaya untuk datang ke lagi, melakukan transaksi pembelian lagi. Inilah salah satu produk berantai dari teori marketing atas teori kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini kan erat kaitannya dengan nilai utilitas yang tinggi. Nah, oleh karena itu, dalam bisnis apapun yang namanya utilitas ini sangatlah penting sekali. Ya. Apalagi kalau Anda nanti berbisnis di bidang tertentu yang menuntut tidak hanya tadi soal biaya, soal rasa, tapi juga soal bentuk, karena tadi salah satu dari elemen pokok dari utilitas adalah utilitas dalam bidang bentuk. Nah, kita sebagai lah ambil contoh ya, kita mengenal dunia sepeda motor di Indonesia. Acap kali kita melihat jalan-jalan itu berbagai produk sepeda motor, misalnya Honda, misalnya Yamaha, lagi Kawasaki, ada lagi Suzuki gitu. Namun di antara berbagai produk tersebut, kira-kira yang paling laku yang mana? Yang paling banyak berseliweran di jalan itu yang merek-merek mana? Apakah semuanya rata sama jumlahnya? Saya kira tidak. Ya. Biasanya di jalan-jalan manapun di seluruh Indonesia, untuk kendaraan bermotor terutama sepeda motor itu yang menguasai hanya mungkin yang paling banyak itu Honda. Ya. Kemudian di peringkat kedua ada Yamaha mungkin. Mungkin yang adalah hanya beberapa saja mungkin. Tapi yang mendominasi di jalanan itu kan kalau tidak ada ya Yamaha. Sebagai contoh, produk-produk yang bagus juga tapi kurang laku di pasaran misalnya Suzuki. Sebetulnya bagi mereka yang tahu tentang utilitas dari kegunaan, Suzuki itu banyak yang mengatakan jauh lebih tangguh daripada berbagai produk yang lain. Cuman banyak orang mendapat bahwa produk-produk dari Suzuki itu agak jalan dari modelnya. Namun dari sisi ketangguhannya mungkin jauh lebih baik dari yang lain. Nah, untuk konsumen Indonesia terutama, memang konsumen Indonesia itu belum seperti di negara-negara barat ya. Belum seperti di negara-negara maju. Indonesia itu konsumennya lebih banyak melihat dari sisi bentuk, model dan sebagainya. Urusan harga itu belakangan. Yang penting adalah
modelnya bagus, ngetren dan sebagainya sehingga laku di pasaran. Sebagai contoh, dari berbagai macam produk yang di jalanan itu, kalau kita melihat, jadi kita adalah sepeda motor, sekarang kita melihat produk mobil misalnya. Tentu yang mendominasi di jalanan Indonesia itu adalah mobil-mobil buatan Jepang. Ya, mungkin sekarang ini menjadi produk-produk dari mobil Cina dengan mereknya Wuling kalau tidak salah. Nah, tapi kenapa kok kita tidak pernah menganalisis atau belum pernah mendefinisikan bahwa kenapa sih mobil-mobil Jepang itu sangat laku keras di Indonesia? Bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara Asia pun, terutama kendaraan mobil, produk-produk Jepang itu sangat menguasai pasar. Nah, di antara produk-produk dari Jepang itu pun ada beberapa yang memang betul-betul menguasai pasar. Artinya merek-merek itu kalau kita keluar di jalanan itu, dalam 1 menit tidak ketemu dengan merek itu menjadi aneh. Sebagai contoh, produk-produk dari Daihatsu, ada dari Toyota, ada dari Honda, dan sebagainya. Itu suatu produk yang luar biasa di Indonesia. Kita tentu jarang melihat produk-produk seperti kendaraan mobil dari Mercedes-Benz, kemudian dari Volvo, kemudian dari BMW, dari Ford, dan sebagainya. Kenapa? Meskipun secara kualitas mereka jauh lebih baik. Namun sekali lagi selera konsumen di Indonesia itu lebih suka kepada gaya. Jadi memang harus diakui para insinyur-insinyur dari Jepang itu kalau soal gaya, soal model itu jauh lebih mengungguli dari rekan-rekan mereka dari Eropa, dari Amerika Serikat. Karena memang produsen-produsen kendaraan mobil terutama dari Eropa dan Amerika Serikat itu cenderung lebih mementingkan safety, keselamatan, sehingga harganya sangat mahal. Tapi kalau produk-produk Jepang itu ya kan mungkin dalam 1 tahun mereka bisa menelurkan produk-produk baru atau mungkin derivatifnya. Nah, dalam setahun ada produk baru lagi, 2 tahun ada produk baru lagi. Tapi beda dengan produk-produk dari Eropa atau Amerika Serikat, mungkin dalam 3-5 tahun mereka mengeluarkan produk yang benar-benar baru karena memang risetnya lebih lebih luar biasa di Eropa atau di Amerika Serikat. Tapi kalau di Indonesia itu memang ya agak-agak unik pasar di Indonesia itu. Maka dari itu kalau Anda ingin berbisnis kecil-kecilan misalnya tentang kuliner, maka kemasan itu juga penting. Ya, Anda harus melihat bahwa kemasan itu merupakan salah satu yang paling diperhatikan oleh konsumen kita di Indonesia. Semakin kemasannya baik, semakin bentuknya itu menarik, semakin eye catching, maka akan semakin larislah produk-produk yang akan kita tawarkan ke konsumen. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan berita. Selalu kita bisa ketemu di sesi lama berbisnis. Selamat, salam sejahtera.